Mas Dewa, mungkin Mas Dewa udah keluar kamar sama Mbak Beka. Apa semua ini cuma permainan? Dia ngajak aku ke sini pura-pura, padahal sebenarnya dia mau aku tahu kalau dia masih milik Mbak Beka. Bener-bener ya, nyari kerjaan aja susahnya kayak nyari jarum di dalam tumpukan jerami tuh. Aduh, mau nyari kemana lagi coba? Susah banget sih nyari kerja. Ibu Kirana? ya saya. Oh, Pak Argadewa sedang nunggu di gedung sebelah yang sedang direnovasi. Gedung sebelah ya? Iya. Makasih infonya. Selesai. Wis. Waktunya gue nyingkirin lo, Kirana. Sepi amat. Katanya Mas Dewa nyuruh ke sini. Tapi kok kayak nggak ada orang ya? Terus ngapain Mas Dewa nyuruh aku ke sini? Ya nggak ada sinyal lagi. Lagi meeting kali ya? Kosong. Apa gedung ini proyeknya Mas Dewa ya? Dan dia meeting di sini, makanya aku disuruh ke sini. Tapi kok sepi banget sih? Mas Dewa? Saya masuk ya, Mas? Mas, Dewa mana? Belum sampai juga. Udah nungguin. Iya ya, belum ngabarin juga nih padahal udah telat setengah jam ya. Coba aku telepon diri. Halo Pak Gerald. Ah, Bu Sinta, ya. Ya, saya minta maaf, Pak. iya Mas. Sekali lagi saya minta maaf, saya agak terlambat tadi, saya ke ATM dulu tadi. Nggak apa-apa kok, kita juga baru sampai kan ya? Oh ya. Oh iya, Kirana mana ya? Kirana? Masih di kamar, ya, masih di kamar. Tadi dia masih make up, dia masih dandan. Ya, biasalah mungkin Bu Sinta ngerti. Iya ya, saya paham banget Mas Dewa. Nih ibu negara yang satu nih, kalau dandan bisa sampai berjam-jam malah Mas. Kamu? Emang bener kan? Ya, mungkin baiknya saya chat Kirana dulu ya. Saya chat istri saya. Mbak, Gimana? sesuai arahan Mbak, saya sudah arahkan perempuan tersebut ke gedung tua.
Bagus. Ya udah, ini sekarang cepet kamu ganti baju. Jangan sampai ada yang curiga. Jangan sampai ada yang lihat juga. Bayarannya? Tapi inget ya, jangan sampai ada yang tahu kalau saya nyuruh. Tenang aja, Mbak. Saya nggak akan bocorin itu semua. Iya, Mas. Karena kalau sampai bocor, ini bukan cuma masalah uang. Tapi nanti kamu saya cari. Oke. Baik. Kalau gitu, saya permisi. Mas Dewa bercanda kali ya? Ngerjain aku kayak gini. Nggak lucu deh. Lo di sini dulu ya. Jangan ganggu gue sama Dewa. Udah. Kok kunci sih? Mas Dewa, Mas gak lucu deh Mas, bukain pintunya. Mas jangan bercanda kayak gini dong. Mas Dewa, Mas gak lucu deh Mas. Mas, tolong! Ada orang lagi. Tolong! Ya Allah, kok gini sih? Mas. Ya Allah, ini gimana kalau emang gak ada orang? Tolong! Ya Allah, kekunci semua lagi. Ya Allah, ini gimana nih? Bukan. Ada gas bocor. Bau banget. Tolong! Tolong! Mas Dewa, gimana Kirana? Saya udah chat berkali-kali Bu Sinta, cuman ini belum dibalas sama dia. Tapi kamu udah kasih tahu dia kan kalau kita duluan kesini? Sudah. Saya sudah kasih tahu dia kalau kita sudah di sini. Takutnya terjadi apa-apa sama dia, Mas Dewa. Apa nggak sebaiknya Mas Dewa coba cek ke kamar? Ya mungkin dia lagi sakit. Atau mungkin dia masih charge handphone, namanya perempuan, Mas. Atau kalau nggak saya coba telepon lagi aja ya sebentar ya. Ya. Dewa, Ini ngapain lagi dia muncul di sini?
Mbak Beka? Mas Dewa kenal sama Mbak Beka? Iya, saya kenal nih teman lama saya. Dan semalam saya nggak sengaja ketemu. Oh. Yaudah kalau gitu Mbak Beka sekarang dulu Pak. Gabung sama kita Mbak. Iya, iya. Sebentar gini saya mau nanya dulu, Pak Gerald, Bu Sinta gimana ceritanya bisa kenal sama Beka? Nggak sengaja, Mas. Karena Mbak Beka ini yang udah nemuin handphone saya waktu hilang di lobi. Dia orangnya baik banget loh. Jadi gimana kalau setelah kita makan, baru kita bahas bisnis Mas Dewa? Ya, memang itu kan tujuan saya di sini ketemu Pak Gerald kan untuk itu. Aduh, ini serius nggak apa-apa saya gabung. Saya jadi nggak enak deh. Nggak apa-apa Mbak Beka, nggak usah sungkan. Lagi pula Mbak Beka juga udah kenal kan sama Mas Dewa? Iya nggak apa-apa Mbak, santai aja. Ini pasti rencana dia. Kalau Kirana datang, terus ngeliat, ini bisa gawat nih. Gedung tua di sebelah sana. Rencananya memang mau saya renovasi karena pondasinya sudah ringkih. Di samping itu juga ada kebocoran gas, jadi kalau nggak ditangani dengan segera itu akan sangat berbahaya, Mas. Makanya saya sengaja tutup rapat tempat itu, Mas. Kebocoran gas. Bahaya ya berarti ya? Aduh, ada gas bocor. Bahaya dong Kirana. Tapi ya udahlah, whatever. Permisi. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya, kamu baru masuk atau udah ganti shift? Kebetulan saya belum ada ganti shift. Ada apa ya Pak? Oke, bagus kalau gitu gini. Saya mau nanya, apa ada staff dari kalian, dari pihak hotel, itu yang manggil istri saya dari kamar? Dan istri saya percaya, kenapa? Karena dia berpikir itu emang benar dari pihak hotel. Gini, sebentar ya, saya tunjukin. Ini wajah istri saya. Dan yang manggil tadi staffnya itu adalah laki-laki. Maaf Pak, nggak ada seorang pun yang menemui Ibu Kirana. Staf laki-laki cuma satu orang aja Pak. Satu orang aja, maksudnya dia aja? Nggak Pak, satu lagi ada di ruangan. Saya minta jangan main-main sama saya, ngerti? Jangan main sama saya. Ini urusan istri saya, ngerti? Saya minta, coba tolong tanya sama tim kalian. Boleh. Baik Pak, ditunggu sebentar, kami coba tanyakan dulu. Maaf Pak, kami sudah tanyakan ke semua staf kami, ada lengkap, tidak ada yang keluar menemui tamu. Iya Pak, saya satu-satunya staf laki-laki selain bellboy. Tapi dari tadi pagi saya bersama mereka terus Pak, karena ngurusin event weekend bersama teman saya. Dia pasti dia nyamar. Dan memang sengaja mau bikin Kirana celaka. Oke baik, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Permisi. Baik. Dewa, kabarnya Kirana gimana? Dia baik-baik aja kan? Gak usah drama dan gak usah pura-pura kayak gak tahu apa-apa. Kamu kan yang nyuruh Kirana masuk ke gedung itu. Kelewatan dong. Dewa, kamu gila ya? Kok kamu bisa sih nuduh aku kayak gitu? Kamu pikir aku se-psycho itu? Sesadis itu? Dewa,
This is too much. Ini bener-bener berlebihan banget. Kok kamu bisa sih kayak gini? Dewa, I will never forgive you for accusing me like this. Kamu gila apa ya? Aku kan ada sama kamu dan sama yang lain waktu Kirana hilang. This is crazy. Beka. Kamu gila apa ya? Aku kan ada sama kamu dan sama yang lain waktu Kirana hilang. This is crazy. Beka. Aku tahu pasti Dewa bakalan ngerasa bersalah banget. Dewa, aku tuh hafal banget kamu kayak gimana. Beka. Beka. Beka, ini aku. Kamu mau ngapain lagi sih kesini? Mau nuduh aku lagi? Aku minta maaf. Ya, aku minta maaf. Aku udah nuduh kamu yang enggak. Dan ya, aku nggak punya bukti apapun. Ya sekali lagi aku minta maaf. Dewa, makasih ya kamu udah datang ke sini. Minta maaf sama aku kayak gini. Oh ya, terus kabarnya Kirana gimana? Baik-baik aja kan? Kirana, ya dia baik-baik aja. Iya, bentar. Tunggu. Hai, Kirana. Mbak Beka. Oh my god, thank God you're okay. Mbak Beka ngapain kesini? Aku dengar kamu dapat musibah, makanya aku datang ke sini. Aku mau jenguk kamu, aku pengen lihat keadaan kamu. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Waktu itu aku sempat tampar kamu. Buka! Buka! Mbak Beka.
Kirana, waktu itu aku pas dengar kamu menikah sama Dewa, emosi aku tuh bener-bener di luar kontrol gitu. Dan aku nyesel banget waktu itu aku nampar kamu. Kirana, kamu kalau misalnya mau tampar aku balik, aku benar-benar ikhlas. Aku nggak apa-apa. Kamu boleh tampar aku. Nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya mau tampar nggak apa-apa. Oh, enggak. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Lagi pula saya udah maafin Mbak Beka. Makasih ya. Oh ya, ini aku bawain kamu sesuatu. Bawain kamu makanan. Ya, supaya kamu makan. Terima kasih. Mbak, kalau boleh tahu, saya mau nanya. Mbak Beka kok ada di resort ini? Iya, aku memang di sini. Kirana, emangnya Dewa sama sekali nggak ngomong ya sama kamu? Dia itu yang minta aku datang ke sini. Aduh, sorry. Aku jadi nggak enak banget nih. Tapi ya aku cerita aja karena aku takutnya kamu mikir aku genitan sama Dewa. Mbak, saya kayaknya masih mau istirahat. Saya masih belum fit. Oh iya, of course. Maaf. Ya udah, kamu jangan lupa dimakan ya makanannya supaya kamu cepat sembuh. Ya udah, I hope you feel better soon. Take care. Ya, makasih. Bye. Mas Dewa.